dihujat habis-habisan sampai kena mental. Tapi bukannya fokus minta maaf, malah terdengar seperti curhat dan minta jangan disudutkan. Kisah viral Cahaya Mutiara ini bikin publik terbelah. Ini tulus atau justru pembelaan diri? Semuanya berawal dari satu video yang menyebar cepat di media sosial. Dalam rekaman itu, terlihat dua perempuan menertawakan seorang remaja yang dianggap kampungan. Meow 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 meow. Au au, kena habis. Sekilas mungkin terlihat seperti candaan, tapi di mata publik ini bukan sekadar bercanda. Ini menyentuh isu sensitif, empati, dan etika. Nama Cahaya Mutiara Pohan dan perekam video Fauzan Akbar langsung jadi sorotan. Komentar pun membanjiri, dan situasi berubah jadi panas. Setelah viral dan menuai kritik, Cahaya akhirnya buka suara. Lewat video klarifikasi, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengakui kesalahan karena telah mengambil dan menyebarkan video tanpa izin. Ia juga membantah tudingan bahwa dirinya menyebut kata kampungan. Saya Mutiara Pohan, orang yang ada di video tersebut yang tertawa, dan ini adik saya, Kuliah Seda. Saya yang video Fauzan. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dan sebesar-besarnya kepada adik Fauzan, karena kami telah mengambil video tersebut tanpa meminta izin dan memposting ke Instastory kami. Semoga adik Fauzan bisa memaafkan kami, dan kami ingin menyampaikan sedikit penjelasan. Kalau di situ sebenarnya kami tidak ada menghina ataupun menghujat sedikit pun, apalagi mengeluarkan kata kampungan. Di situ nggak ada deh. Kalau mau videonya diputar ulang, bisa diputar lagi. Dan di situ kami kembali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena memang sejujurnya kami mengambil video itu dengan spontan. Karena sebelumnya di situ kami emang lagi dokumentasi, karena lagi mudik kan, sekali-sekali pulang ke sini kami ingin mengambil dokumentasi di situ, dan memang banyak sebelum-sebelumnya kami mengambil dokumentasi dan memasukkan ke Instastory kami. Dan kebetulan pas kamu lewat itu, kami emang pas lagi video, dan kebetulan kamu lewat, kami spontan ketawa. Karena emang sejujurnya kami emang merasa lucu, karena di tempat kami, di kampung kami juga emang lagi viral itu, dan kamu lewat, jadi kami emang spontan merasa lucu, dan jujur kami emang ketawa. Tapi untuk mengeluarkan satu kata hinaan pun tidak ada. Saya yang wajah saya yang ada nampak di situ, dan saya yang ketawa. Tapi untuk sound dan ada kata-kata terakhir yang mengucapkan sekian abis itu adalah saya, bukan saya. Jadi, saya di sini karena sudah ketawa dan mengambil video, dan di terakhir itu saya bilang sekian habis itu, saya mohon maaf kepada Fauzan. Karena memang di situ karena spontan saja saya mengatakan itu. Tapi sebenarnya dari hati gak ada nih sebenarnya. Karena mau video lagi mudik itu, jadi karena kamu lewat, jadi kamu yang saya video. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya pada Fauzan. Sampai di sini, terdengar seperti permintaan maaf pada umumnya. Tapi, bagian selanjutnya justru jadi pemicu perdebatan baru. Dalam pernyataannya, Cahaya meminta agar Fauzan tidak terus memojokkannya. Ia mengaku sedang tertekan, merasa dihujat, bahkan kena mental. Juga kami ingin meminta permohonan, kalau kamu banyak dibantu orang dan banyak dibantu konten kreator lainnya, kami tidak merasa dirugikan sedikit pun. Tapi kalau mereka ada mengajukan pertanyaan, tolong ceritakan kejadian sebenarnya. Jangan mempersulit semua ini, jangan semakin memanfaatkan. Karena di sini juga kami yang dihujat. Kamu di video viral itu tidak ada dirugikan sedikit pun. Kamu malah dikenal orang, kamu banyak dibantu orang. Kami yang dihujat, saya yang dirugikan. Tapi saya terima karena ini memang video kesalahan kami, karena kami mengambil video dan memasukkannya ke Instastory. Tapi tolong jika ada orang-orang yang ingin membantu kamu,
tolong ceritakan kejadian sebenarnya. Karena di situ juga kamu sudah sadar kalau kami memvideo kamu juga sudah melihat kamu sudah menyadari itu. Tapi di pertanyaan orang-orang, kamu mengatakan kamu tidak sadar. Juga kamu mengatakan kalau kamu di sini canggung, kamu nggak pede keluar, kamu nggak ini nggak itu. Tapi kenyataannya, karena di sini kampung nenek saya, kampung mama saya juga, mama saya di sini, kami punya banyak saudara di sini deh. Banyak saudara kami yang bilang dia happy aja, dia terus keluar, dia ini dia itu. Tapi itu kembali lagi kepada kamu sendiri. Biarlah kamu dan Allah yang tahu itu semua. Tapi tolong kalau ada orang yang mengajukan pertanyaan sama kamu, menanya-nanya apa-apa, tolong jawab yang sebenar-benarnya, jawab yang sejujurnya. Untuk segala rezeki yang sudah diberikan kepada kamu, kami tidak ada merugikan sedikit pun, mungkin itu memang sudah rezeki kamu. Tapi untuk rezeki itu semua, tolong jangan semakin memojokkan saya, jangan semakin memburuk-burukan saya. Saya juga sakit, saya juga kena mental, saya juga stres karena di situ wajah saya semua tentang saya dihujat. Tapi memang itu kesalahan saya bisa menerimanya. Itulah permintaan saya, semoga kamu bisa menjelaskan kejadian sebenarnya, kejadian yang sesungguhnya. Jangan semakin memperburuk semua ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semangat kamu kembali, kamu bisa kembali beraktivitas seperti sebelumnya di sini. Saya mengucapkan mohon maaf dek sebesar-besarnya. Semoga kamu bisa menerima permintaan maaf kami. Udah. Assalamualaikum. Saya pribadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Di satu sisi, ia tetap mengakui kesalahan. Namun di sisi lain, publik menangkap sesuatu yang berbeda. Banyak yang merasa ini bukan sekadar minta maaf, tapi juga ada nada pembelaan diri. Bahkan seperti curhat di tengah klarifikasi. Komentar warganet pun langsung terbelah. Ada yang tegas bilang, kalau minta maaf, ya minta maaf aja. Ada juga yang menilai, bukan orang lain yang membuat situasi ini memburuk, tapi karena video itu diunggah sendiri. Namun, tidak semua reaksi bernada keras. Sebagian mencoba lebih bijak, mengingatkan bahwa semua orang bisa salah. Dan yang penting adalah belajar. Meski begitu, ada satu komentar yang cukup menohok. Maafnya karena viral, atau benar-benar menyesal. Di tengah semua perdebatan ini, muncul fakta yang justru bikin suasana berubah. Fauzan, remaja yang jadi bahan tertawaan dalam video itu, ternyata sedang berduka. Ia baru saja kehilangan ibunya, tepat di malam takbiran. Dan yang lebih menyentuh, di tengah kondisi itu, ia tetap berusaha tampil rapi dan menjalani aktivitas seperti biasa. Detail kecil ini justru menyentuh banyak orang. Dari yang awalnya hanya menonton, jadi ikut merasakan. Dukungan pun mulai mengalir deras ke Fauzan. Satu lagi deh, kami mohon maaf, jujur kami tidak tahu kalau orang tuamu meninggal di malam takbiran tersebut. Kami tidak tahu, tapi banyak orang yang menyangkut pautkannya ke situ. Bukan ingin mengingat kesedihan itu lagi, tapi jujur kami memang tidak tahu. Dan tidak ada, menurut saya tidak ada sangkut paut sedikit pun dari video itu dengan meninggalnya orang tua kamu dek. Kalau kamu merasa sakit karena kami memvideomu dan ketawa melihat pakaianmu yang mungkin orang-orang bilang itu adalah pembelian terakhir dari ibumu, saya mohon maaf karena kami memang tidak tahu. Kami juga manusia biasa, masih anak-anak. Kami ketawa, kalau ketawa kami memang membuatmu sakit hati. Itu adalah kesalahan untuk kami, kami mohon maaf. Tapi kembali lagi, kami hanyalah manusia biasa dan kami masih anak-anak yang masih perlu dibimbing. Dan ketawa itu untuk kami ucapkan spontan lah dek, mohon maaf lah ya dek ya. Karena memang itu rasa kami, jadi kami ketawa. Kalau kamu merasa sakit hati dan mengingatkan kepada semua kesedihan yang sudah berlalu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Fauzan bisa menerima permohonan maaf kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Seiring waktu, konflik yang sempat memanas akhirnya mereda. Kabar baiknya, kedua pihak dikabarkan sudah saling memaafkan. Sebuah akhir yang setidaknya memberi ruang untuk belajar. Fauzan, kita maaf sebelumnya. Kalau kamu ada hati dan terima atau kesinggung karena kejadian ini,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kau bisa menerima permohonan maaf kami. Mohon maaf ini kalau kamu ada masuk di video tersebut. Nah, juga kami tidak ada niat sedikit untuk menghina atau apapun itu. Itu tidak sengajaan dan memang kesalahan kami karena mau tidak diceritakan sama Dede ya. Tapi teman iya ada kata-kata Saya minta maaf kepada sama Dede karena kau juga masuk di dalam video itu dan mungkin terasa merugikan atau menghina kamu atau apapun itu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau kamu bisa menerima permohonan maaf ini. Kisah ini bukan cuma soal siapa benar atau salah, tapi tentang bagaimana satu momen kecil bisa berdampak besar di era viral, tentang bagaimana kata-kata bisa melukai, dan bagaimana permintaan maaf bisa dipertanyakan. Pada akhirnya, ini jadi pengingat bahwa di balik setiap konten ada manusia dengan cerita dan perasaan. Dan mungkin yang paling penting bukan hanya meminta maaf, tapi juga memahami kenapa orang lain bisa terluka.